Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita sosok pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Insya Allah. Yang bisa hadir dalam rangka deklarasi Jawara Indonesia. Ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa asyilil zalimin. Mulai pakai pantun boleh kan? Wajib ya. Ini acara jawara.
Ini pantun modifikasi, aslinya Jawa Timur dipakai Gus Imin, modifikasi jadi pantun Betawi ini. Ikan teri campur kemangi, biar lawannya ngeri, gue imbangi. Ikan teri sambal kacang, biar lawannya ngeri, kita yakin menang. Kenapa yakin menang? Sambal kacang daun pepaya, yakin menang soalnya didukung Jawara. Insya Allah. Abang semua, para Jawara, para alim ulama, para habaib, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini bisa kembali silaturahmi dalam sebuah istighosah dan maulid. Insya Allah kita yang hadir bisa mendapatkan keberkahannya. Saya juga begitu, saya barusan kembali, baru tiba tadi dari bandara, langsung acara, langsung ke sini, baru keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa hari yang lalu Bang Cacang bilang, Pak Anies ini datang nanti di hari Rabu, lihat jadwal, Rabunya bukan di Jakarta, Rabunya di luar. Ini acara di rumah sendiri, jadi acara yang di luar digeser supaya bisa pulang dan hadir bersama kita di sini. Ini rumah sendiri nih, jadi alhamdulillah senang bisa sampai di sini. Dan tadi mendengar apa yang sudah disampaikan, insya Allah soliditas para Jawara terus terjaga. Kita ingin agar perubahan benar-benar kita bisa lakukan di negeri ini. Kita menyaksikan ketimpangan Jakarta, kita menyaksikan, betul tidak? Kita ingin keadilan itu jadi prioritas. Jangan sampai yang kaya makin, yang miskin makin. Kita pengen yang membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Boleh yang besar tetap besar, tapi yang kecil jangan dikecilkan, jangan malah dihambat, tidak bisa tumbuh. Betul nggak? Setuju? Jadi kami berharap usaha ini bisa kita kerjakan dengan baik. Dan pesannya Jawara harus bersatu. Tadi Bang Ahmad Ali udah cerita. Bang Ahmad Ali ngasih pesan supaya Jawara selalu siap untuk berada di paling depan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Jadi pesan pertama, semua kita bersatu. Ini pekerjaan besar. Ini bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya oleh 1-2 orang, 1-2 kelompok. Ini semua kelompok. Jadi harus bersatu. Yang kedua, kita semua ingin agar yang berjuang merasa tenang. Petugas-petugas yang nanti jadi saksi juga merasa tenang. Karena di banyak tempat seringkali yang tugas di lapangan tidak tenang. Betul tidak? Mudah-mudahan nanti para Jawara bisa ikut hadir menjaga supaya suasana TPS-TPS di Jakarta dan sekitarnya akan menjadi tempat yang terasa tenang. Siap? Supaya petugas-petugas yang di sana, Jawara bukan jadi saksi, udah ada saksinya sendiri, tapi Jawara ikut hadir memberikan rasa tenang. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang kadang-kadang melakukan intimidasi. Itu hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Dan kalau menghadapi yang seperti itu, ini orang-orang yang tindaknya zalim, kita harus siap untuk berhadapan sambil kita doakan agar mereka dilembutkan hatinya. Kita minta kepada yang maha membolak-balikan hati, ya muqallibul qulub, kembalikan hati mereka menjadi orang-orang yang bersimpati pada gerakan perubahan untuk Indonesia.
Jadi dua saja, mari kita bersatu dan mari kita jaga supaya suasananya tenang, teduh, aman. Siap? Insya Allah dengan semangat Maulid ini, dua hal itu bisa dikerjakan sama-sama oleh seluruh jawara di sini. Saya tadi menyaksikan bahkan Kiai Lutfi pun pakai pakaian jawara sekarang. Udah pangling dari Kiai Lutfi lihat pakai kostum jawara. Insya Allah semuanya hadir untuk itu. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah bekerja bersama. 5 tahun kemarin di Jakarta, insya Allah 5 tahun yang membawa ketenangan bagi semuanya. 5 tahun kita jaga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, cadas. Ya sobat era sekalian, ada hal menarik ya dari perjalanan Anies Baswedan ini. Untung dia ditakdirkan menjadi gubernur DKI. Karena jabatan itu jauh lebih penting dibandingkan jabatan dia sebagai Menteri Pendidikan kalau kita kaitkan dengan karir untuk menjadi calon presiden. Why? Karena di gubernur itulah kompleksitas masalahnya itu muncul walaupun dalam bentuk yang lebih kecil degradasinya, yaitu satu provinsi. Tapi jangan lupa provinsinya kan DKI Jakarta, di mana dia betul-betul harus bekerja menyelesaikan problem DKI. Gubernur DKI Jakarta jauh lebih capek dibandingkan gubernur daerah lain yang bisa ongkang-ongkang kaki karena semua dikerjakan oleh kabupaten kota yang merupakan daerah mandiri. Sementara dia sendiri ya tidak perlu kerja keras sebenarnya. Cuma memang hasilnya memang tidak bisa dinikmati. Intinya adalah kalau Anda mau gain ya Anda harus mau pain ya kan. Kalau tidak mau pusing pening kepala ya jangan pikir dapatkan keuntungan. Jadi sahabat sekalian, makanya Anies bisa mengenal kompleksitas masalah dari A sampai Z. Nah ini yang barangkali tidak didapati oleh Ganjar Pranowo karena Ganjar adalah memiliki daerah kabupaten kota yang sudah otonom. Jadi sebenarnya dia keliling hanya mengerjakan pekerjaan sisa dari provinsi, terutama dalam aspek pembangunannya. Beda sama DKI. DKI itu menjadi satu kawasan yang dipimpin oleh gubernur dan tidak ada di bawahnya daerah otonom. Jadi ini sebenarnya keuntungan luar biasa bagi Anies Baswedan. Jadi siapapun yang mau menjadi Presiden Republik Indonesia memang jauh lebih baik kalau dia menyelesaikan jabatan terlebih dulu sebagai gubernur DKI. Karena disitulah mereka akan memahami kompleksitas. Kalau gubernur Joko Widodo waktu itu ya sebenarnya tidak banyak pengalamannya. Hanya dia pernah menjadi wali kota. Hampir 2 periode di tengah jalan dia terpilih sebagai gubernur DKI. Tapi jangan lupa pada waktu itu setelah dia bekerja 1 tahun selesai. Jadi kompleksitasnya tidak sevariatif yang dirasakan oleh Anies Baswedan. Dan jangan lupa waktu itu setahun pertama ya masih bulan madu. Sehingga apapun yang dilakukan terasa manis dan indah. Bahkan saya ingat betul Detikcom sampai memuat 100 hari pertama Jokowi. Dan Presiden Jokowi pada waktu itu bahkan dianggap lebih populer dibandingkan Presiden SBY yang memasuki termin kedua dan pada posisi lemdak office. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kelebihan Anies sekarang ini adalah dia paham hal-hal yang sifatnya abstrak karena dia punya pendidikan tinggi ya, doktor dan PhD dan master. Jadi S1-nya UGM manajemen, S2-nya kebijakan publik di Amerika Serikat dan S3-nya politik. Kalau tidak salah desentralisasi dan itu juga di Amerika Serikat. Jadi pengalaman yang kaya teori tersebut dia lengkapi dengan betul-betul
menjadi seorang yang harus paham soal-soal teknis prosedural. Dan itu terekam dengan baik di kepalanya. Karena kenapa? Ya wajarlah terekam dengan baik karena dia mengalaminya. Orang mengalami beda dengan orang yang membaca. Tapi yang paling bagus adalah dia membaca dan mengalami sekaligus sehingga dia lekat di kepalanya. Jadi itu keuntungan dari seorang Anies Baswedan ya, sobat era sekalian. Dan saya kira bagi dia mudah untuk menjangkau semua kalangan masyarakat di Republik Indonesia ini dengan kemampuan dia berdialog, berkomunikasi, even internasional sekalipun. Karena tadi dia tidak akan alergi pada kondisi apapun. Karena dia cepat menyerapnya. Termasuk misalnya harus bicara tentang hal yang sifatnya politik luar negeri misalnya. Jadi paket lengkap sobat era sekalian dan mudah sekali ya. Sedikit memberikan feeding informasi kepada Anies, maka saya kira dia akan mudah mengolahnya. Hanya memang timnya ya tetap harus memberikan feeding. Karena bagaimanapun kan feeding itu penting, terutama menyangkut fakta atau data-data yang dibutuhkan. Ya sahabat sekalian, ini tadi dari Jawara, siap pasang badan ya. Mudah-mudahan apa yang diserukan ini betul-betul dilaksanakan, yaitu jaga suara. Dan juga jangan sampai kemudian lawan mencurangi ya. Dan berdoa agar lawan dibolak-balikan hatinya untuk mendukung perubahan juga. Kalau tidak ya biarlah yang zalim itu bertengkar dengan yang zalim pula ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bi zalimin warishna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kalau memang tidak bisa sadar untuk mendukung perubahan, biarkanlah yang zalim itu berkelahi dengan yang zalim, sibuk dengan yang zalim. Sekarang ini memang gosip-gosipnya ya, di luar kubu perubahan itu sedang bertarung. Termasuk misalnya kemarahan konon ya, isunya Megawati ketika Kaisang dibiarkan menjadi ketua umum PSI. Itu melanggar aturan internal PDIP. Tapi Presiden Jokowi ya punya bargaining position karena he's the president. Dan tidak berani juga PDIP memecatnya. Tapi konon katanya PDIP sedang bargaining untuk menambah posisi menteri, mengganti menteri-menteri dari Nasdem dan mungkin juga menteri yang bermasalah ya, termasuk Dito dan juga menteri dari PKB. It could be possible. Kalau tidak ya tidak tahu kita. Ya sahabat sekalian, itu saja ya, kita tidak tahu kemana lagi Anies Baswedan. Yang jelas tadi saya berkesempatan mendatangi satu acara bicara soal hukum ya, namanya orang pandai ya cepat sekali menyerapnya. Itu saja sahabat sekalian, silakan disimak videonya ya. Mudah-mudahan ada kebaikan di Republik ini dengan kepemimpinan yang baik dan dengan pemilu yang baik pula. Walaupun saya selalu yakin pemilunya pasti comberan, tetapi walaupun comberan itu muncul pemenang yang mencerahkan, enlightened leader dari dalam diri Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar. Kita sedikit bacakan komentar sobat era sekalian. Pak Anies Baswedan politiknya adem ayem, sopan santun dan mendidik. Semoga negeri jadi lebih baik. Cirebon hadir Bang Refli Harun. Kemudian insya Allah jadi walaupun banyak tantangan ke depan. Bandung ngampar sama Bung Refli, apa maksudnya ini ya. Yakin rakyat sudah cerdas, kejadian-kejadian heboh ini adalah upaya-upaya jahat rezim untuk membuat rakyat ragu memilih Amin. Mayoritas rakyat cerdas dan rakyat yang waras pasti justru makin semangat mendukung perubahan. Pakai gamis main di rawa.
Pak Anies didukung para jawara. Boleh juga, tapi rawa sama jawara beda ya kan. Mestinya kue manis ya kan. Kue manis dari Jepara, Pak Anies didukung jawara, begitu. Gula manis dari Pejaten, dari Semeru ke persawahan, Pak Anies jadi presiden menuju perubahan. Lumayan lah. Kalau bikin pantun tuh 4 baris ya, kalau pantun pendek 2 baris ya. Masya Allah, tabarakallah, mantap Pak Anies presiden RI, amin, salam solidaritas. Wis wayahe wong santri jadi presiden. Orang cerdas, orang jujur, orang baik dan orang waras semua pasti pilih mendukung pasangan yang paling cerdas, paling jujur dan paling baik. Amin. Pendukung Anies Baswedan akan tumbuh secara alami. Mereka akan mendukung karena didasari akal sehat semakin bertumbuh ya. Dan juga mohon ya kepada Bawaslu jagain tuh yang main duit. Kita butuh pemimpin yang benar-benar patriot bangsa. Solusinya ganti rezim zolim dengan yang cerdas, jujur dan berani. Segera batalkan semua undang-undang pesanan asing dan oligarki. Usir semua intelijen PKC. Adili semua koruptor. Oke. Kemudian Linggau selalu hadir Kando. Ya, waalaikumsalam ya. Wassalamualaikum. Itu saja saudara sekalian ya, nanti kita akan lanjutkan kalau memang ada hal yang menarik yang mau disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.